Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kerja kami. Perubahan sosial dan hukum dalam materi law enforcement atau penegakan hukum. Kelompok 3 beranggotakan Ahmad Fani Wildan, Dafarik Nur Zaidan, Nurlaili Masula, Diva Putri Izzatun Nuroniyah, dan Angga Diatama. Definisi perubahan hukum. Menurut R.O.C. Salman SH, perubahan hukum dimulai dari adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan yang terjadi di dalam masyarakat dengan pengaturannya oleh hukum. Tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum timbul manakala kesenjangan tersebut sudah tidak dapat diterima lagi, sehingga kebutuhan akan perubahan semakin mendesak. Profesor Dr. Saciptor Harjo memandang perubahan hukum sebagai suatu hal yang sangat penting. Antara lain karena hukum pada saat sekarang ini umumnya memakai bentuk tertulis. Memang dengan bentuk ini, kepastian hukum lebih terjamin. Namun, ongkos yang harus dibayarnya pun cukup mahal, yaitu berupa kesulitan untuk melakukan adaptasi yang cukup cepat terhadap perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Perubahan hukum dapat dimulai oleh perubahan gradual dalam nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat. Selanjutnya ada faktor penyebab perubahan hukum. Terjadinya perubahan hukum tentunya dipicu oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor sosial, globalisasi, budaya hukum masyarakat, dan juga perkembangan lainnya yang mempengaruhi perkembangan hukum dan masyarakat. Lalu, pandangan terhadap perubahan hukum. Yang pertama ada pandangan tradisional. Dalam pandangan ini, hukum difungsikan dalam fungsi pengabdian, di mana hukum itu berkembang mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi. Jadi, perubahan hukum itu terjadinya belakangan. Selanjutnya ada pandangan modern. Dalam pandangan ini, hukum diusahakan agar dapat menampung segala pertimbangan baru. Oleh sebab itu, hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Jadi jelas bahwa dalam pandangan ini, hukum berperan sebagai alat untuk rekayasa sosial. Definisi perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan salah satu kajian sosiologi yang paling dinamis. Hal ini dikarenakan perubahan selalu terjadi dan terkadang tidak bisa dihindari. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan lainnya. Yang menjadi pembeda perubahan sosial dengan perubahan lainnya adalah perubahan sosial menekankan perubahan yang terjadi pada aspek kultural atau budaya serta aspek struktural dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Definisi perubahan sosial menurut para ahli. Menurut Suryono Sukanto, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok di masyarakat. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Dan yang terakhir, menurut William Ogburn, perubahan sosial adalah perubahan yang meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik unsur material maupun unsur non-material. Namun yang ditekankan adalah pengaruh unsur material terhadap non-material. Yang dimaksud unsur material kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia, misalnya teknologi. Yang dimaksud dengan unsur non-material adalah hasil kebudayaan yang bersifat lebih abstrak seperti ide, ideologi, dan kepercayaan. Macam-macam bentuk perubahan sosial. 1. Perubahan sosial berdasarkan waktu. 2. Perubahan sosial berdasarkan pengaruh. 3. Perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan. 4. Perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Perubahan sosial berdasarkan waktu. 1. Perubahan sosial secara cepat. Perubahan sosial yang berjalan cepat disebut revolusi. Selain terjadi secara cepat, juga menyangkut hal-hal yang mendasar bagi kehidupan masyarakat, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan sering menimbulkan disintegrasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. 2. Perubahan sosial secara lambat. Perubahan sosial secara lambat dikenal dengan istilah evolusi, merupakan perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama
dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti perkembangan zaman. Ciri perubahan secara evolusi ini seakan perubahan itu tidak terjadi di masyarakat, berlangsung secara lambat dan umumnya tidak mengakibatkan disintegrasi kehidupan. Perubahan sosial berdasarkan pengaruh. 1. Perubahan sosial secara kecil. Perubahan sosial secara kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi kehidupan masyarakat, karena tidak berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan lembaga kemasyarakatan, seperti tren gaya rambut atau mode berpakaian. 2. Perubahan sosial secara besar. Perubahan sosial secara besar merupakan perubahan yang dapat membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan, serta menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan seperti yang terjadi pada masyarakat yang mengalami proses modernisasi, industrialisasi. Perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. 1. Perubahan sosial secara progres merupakan jenis perubahan sosial yang berkembang ke arah kemajuan dan memberi keuntungan serta manfaat positif bagi masyarakat yang mengalami perubahan sosial. 2. Perubahan sosial secara regres merupakan jenis perubahan sosial yang berkembang ke arah kemunduran dan memberikan kerugian serta dampak negatif bagi masyarakat yang mengalami perubahan sosial. Perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. 1. Perubahan sosial yang direncanakan atau dikehendaki. Perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan agent of change atau agen perubahan, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang telah mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lembaga-lembaga kemasyarakatan serta memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Suatu perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan agent of change. Cara-cara mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan rekayasa sosial atau social engineering, atau yang biasa disebut sebagai perencanaan sosial. 2. Perubahan sosial yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Perubahan sosial yang tidak direncanakan merupakan perubahan yang berlangsung tanpa direncanakan oleh masyarakat dan di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Konsep perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki tidak mencakup pengertian apakah perubahan-perubahan tadi diharapkan atau tidak diharapkan oleh masyarakat. Karena bisa terjadi perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki ternyata diharapkan dan diterima oleh masyarakat, seperti reformasi yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kasus dari perubahan sosial dan hukum. Contoh kasus yang pertama yaitu terdapat rekayasa teknologi kendaraan bermotor seperti becak motor atau biasa kita sebut bentor, merupakan kemajuan pola pikir dan keterampilan manusia untuk menciptakan kendaraan muatan atau angkutan baru. Ternyata, berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan ini tidak berlaku sebagai kendaraan yang sah berdasarkan undang-undang tersebut. Undang-Undang Lalu Lintas hanya mengklasifikasikan kendaraan sepeda motor yang beroda 3 tanpa adanya rumah-rumah, sementara kendaraan becak motor memiliki rumah. Bahkan undang-undang pun tidak jelas pengaturannya terdapat kendaraan yang berjenis becak motor, termasuk hanya mengakui kendaraan dengan menggunakan kereta gandengan atau kereta tempelan. Dalam pengoperasian, kendaraan becak motor selama ini juga tidak pernah memenuhi syarat lolos uji tipe maupun uji berskala SIM. SIM-nya pun masih belum jelas karena menggunakan SIM C kendaraan sepeda motor. Dalam mencermati salah satu bentuk perubahan sosial ini akibat kemajuan teknologi, bukan hanya undang-undang lalu lintas kiranya yang perlu mengalami perubahan,
Tetapi hasil dari rekayasa teknologi tersebut, perubahan sosial karena pengaruh hukum, juga harus melakukan perubahan terhadap syarat dapat beroperasinya kendaraan bermotor, yakni harus lolos uji tipe dan uji berskala terlebih dahulu. Pembentuk undang-undang juga harus membuat penggolongan SIM khusus untuk kendaraan becak motor, sebab kendaraan tersebut telah berfungsi sebagai kendaraan yang biasa digunakan dalam sehari-hari. Selanjutnya, contoh perubahan sosial pada kasus 2. Perubahan sosial yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 telah merubah kebiasaan-kebiasaan baru berupa perilaku perubahan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan hasil survei sosial demografi dampak COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020 diketahui bahwa sekitar 72% responden yang selalu atau teratur menjaga jarak fisik dalam kunjungan terakhir. Sebanyak 80,20% responden yang menyatakan mereka sering atau selalu menggantungkan tangan dengan sabun dan menggunakan masker. Sebanyak 82,52% responden selalu menghindari transportasi umum atau transportasi online. Dan sebanyak 42% responden mengaku mengalami peningkatan belanja aktivitas online selama COVID-19 ini. Dan itu akan menyebabkan peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.